Sini berdasarkan rapat kemarin dengan Bapak Ibu DPA, harapannya pemberdayaan masyarakat itu juga akan menyasar pada dampak COVID, terutama di bidang kesehatan di tiap wilayah. Misalkan mengenai jalannya posyandu yang belum paripurna pada kesempatan COVID-19 ini, ya, bahkan di beberapa daerah posyandu belum ada, masih belum bergerak, ya. Nah, itu bagaimana, apa nanti sistem door to door atau bagaimana dan seterusnya. Nah, kemudian untuk prodi gizi, misalkan bagaimana asupan gizi yang baik, misalkan untuk mencegah COVID, ya, meningkatkan imunitas, ya, menjaga kondisi tubuh keluarga dan lain sebagainya. Dan karena kita sebut PBL daring, jadi mayoritas, ya hampir keseluruhan ini kegiatan itu dilakukan melalui daring, ya, baik itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Baik itu dilakukan oleh mahasiswa maupun pembimbing nanti dan juga pengelola serta pimpinan FKM. Nah, tujuan PBL desa yang pertama tentunya PBL 1, karena ada 2 PBL, ya. PBL 1, rekan-rekan sekalian diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan, ya, terutama kesehatan komunitas atau masyarakat, untuk mencegah perluasan COVID-19 di tiap wilayah tinggal atau domisili. Nah, sedangkan PBL 2, setelah kita tahu masalah kesehatannya, kita membuat intervensi, ya, membuat treatment yang dimulai dengan perencanaan, implementasi, dan melakukan evaluasi dari program yang sudah kita canangkan di tiap tempat tinggal kita. Utamanya tadi karena kita tematik, ya berarti terkait COVID-19. Waktu dan tempat pelaksanaan, ya. Waktu keseluruhan adalah 29 Mei sampai 31 Agustus 2021. PBL 1 itu 29 Mei sampai 25 Juni 2021. Nah, nanti Anda akan diwajibkan mengisi logbook. Logbooknya kapan diisi? Logbooknya diisi pada saat Anda terjun ke desa. Nanti dilihat, ya, kira-kira tanggal berapa saja Anda akan diwajibkan turun ke desa, turun ke tiap wilayah masing-masing. Kemudian PBL 2 dimulai 18 Juli hingga 31 Agustus 2021. Dan tempatnya, ya, sesuai yang sudah Anda sampaikan melalui Google Form, merupakan wilayah domisili Anda saat ini, atau mungkin domisili Anda pada saat PBL yang sudah dikehendaki oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi nanti mungkin satu kelompok ada 11 RT yang berbeda atau 12 RT yang berbeda. Nah, siapa saja yang melakukan? Jadi ini adalah modifikasi yang kita dapat dari koordinasi antara DPA, pimpinan, dan kami selaku pengelola PBL. Di awal dulu saya menyebutkan bahwa kegiatan PBL 1 dan 2, terutama PBL 1 dilakukan oleh prodi Kesmas saja, dan PBL 2 prodi dan prodi gizi. Nah, karena kita melihat tujuan dari PBL, yang pertama mengidentifikasi, dan yang kedua, tahap keduanya melakukan treatment atau intervensi kepada masyarakat. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, maka kita sepakat bahwa untuk PBL 1 dan PBL 2 secara keseluruhan itu dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti PBL tahun ini. Tidak hanya prodi Kesmas, tetapi juga prodi gizi. Jadi seperti itu, ya. Jadi sistem pelaporannya juga jadi satu, ya. Prodi gizi juga memiliki kewajiban yang sama dengan prodi Kesmas, yaitu
membuat laporan di satu laporan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Riko sistematikanya. Jadi ini yang baru karena kemarin terakhir hari Selasa kita melakukan koordinasi dan hasilnya adalah seperti ini. Harapannya seperti apa? Harapannya tadi ya, karena PBL 2 itu hanya implementasi intervensi ke masyarakat, kita tidak tahu kalau kita hanya intervensi, masalahnya apa? Tiba-tiba kita mengintervensi. Latar belakangnya tidak jelas. Nah, untuk mengetahui kejelasan masalah di tiap daerah, kita memerlukan sebuah analisis, kan begitu. Oleh karena itu, kemudian diikut sertakanlah Prodi Gizi dalam kegiatan PBL 1. Jadi nanti seluruh mahasiswa yang mengikuti PBL wajib melakukan kegiatan PBL 1 dan PBL 2 di bawah bimbingan DPA. Nah, ini rincian kegiatan kita ya. Ini yang pertama sudah kita lalui dan akan berlangsung pada sampai siang hari nanti, 29 Mei, pembekalan. Mulai hari ini sampai 4 Juni, Anda sudah mulai bisa berkoordinasi dengan dosen, pembimbing akademik, untuk membuat instrumen turun lapangan dan juga proposal kegiatan PBL 1. Pengumpulannya nanti di link ini ya. Nah, jika kesulitan ya, silahkan nanti berkoordinasi membuat grup WA, Zoom meeting dan seterusnya. Mulai hari ini insya Allah sudah ready ya, Bapak Ibu dosen. Kita sudah menginformasikan ini kepada beliau-beliau di hari Selasa kemarin untuk kesediaan dalam melakukan bimbingan terhadap rekan-rekan mahasiswa yang melakukan PBL. Jadi selama seminggu ke depan, insya Allah, rekan-rekan akan juga disibukkan mengenai pembuatan instrumen dan PBL. Sekali lagi, ini nanti berbasis KK ya. Jadi kuesionernya adalah kuesioner tujuan untuk keluarga, bukan untuk individu. Kemudian yang berikutnya, tanggal 12 dan 18, Anda turun lapangan. 12 sampai 18 Juni. Ke tiap-tiap RT. Nah, nanti berapa orang yang akan atau berapa kakak yang akan menjadi penelitian Anda ya, itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu pemateri, terutama untuk mengenai analisis situasi, perhitungan sampel dan juga penyajian data PBL akan disampaikan oleh Pak Andri Ramani. Nah, pada saat tadi saya jelaskan, karena tidak ada supervisi dari Bapak Ibu dosen, pembimbing akademik, maka tanggal ini, mulai tanggal 12 sampai 18 Juni, mahasiswa wajib mengisi logbook. Ya, logbooknya ada di buku panduan. Tiap kelompok memiliki alamat Google Form yang berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, inilah yang menjadi acuan kita dalam melakukan penilaian kehadiran dan keaktifan dari rekan-rekan mahasiswa. Karena kita tidak bisa turun sendiri, turun ke tempat rekan-rekan melakukan PBL. Jadi diharapkan mengisi logbook yang ada secara rutin antara tanggal 12 sampai 18 Juni. Sekali lagi perlu diingat bahwa PBL merupakan kegiatan akademik yang mempersyaratkan kehadiran minimal adalah 75%, seperti mata kuliah yang lain. Kemudian penyusunan laporan PBL 1 itu di bawah bimbingan DPA tanggal 19 sampai 23 Juni. Dan pengumpulan laporan 23 Juni melalui link ya. Nanti di situ ada, kalau Anda buka link ini, maka nanti ada pilihan PBL 1 atau PBL 2. Jika PBL 1 hanya 2, nanti proposal atau laporan. Kalau PBL
PBL 2 nanti proposal, laporan, dan juga draft laporan. Dan yang terakhir penilaian PBL 1 oleh DPA dan PL. Nah, kita sudah tahu rekan-rekan sekalian memiliki DPA satu kelompok, satu DPA. Nah, sekarang rekan-rekan sekalian juga memiliki kewajiban memilih pembimbing lapangan di tiap daerah masing-masing. Jadi kan perizinannya sudah berjalan ini ya, insya Allah akan finalisasi insya Allah ya, karena sudah satu minggu sebelum hari raya sudah disebarkan melalui ketua kelompok. Nah, pembimbing lapangan ini yang boleh diajukan siapa? Yang boleh diajukan adalah misalkan ketua RT, ya, tokoh masyarakat, atau orang-orang yang mengerti kesehatan di sekitar area rumah atau domisili tempat tinggal Anda. Nanti akan kami sampaikan Google Form pengisian ya. Nanti Anda diminta biasanya foto KTP dari tiap-tiap pembimbing lapangan dan kesediaan dari surat kesediaan dari tiap-tiap pembimbing lapangan. Nah, jadi tugas pembimbing lapangan nanti ada di buku panduan. Misalkan di tempat tinggal Anda membimbing lapangan masih belum tahu tujuan PBL, nah nanti di-share. Di situ ada tugas, kewajiban, dan hak dari pembimbing lapangan di tiap mahasiswa. Jadi nanti jika ada sekitar 180 mahasiswa, ada 180 pembimbing lapangan. 180 pembimbing lapangan. Nah, nanti link untuk penilaian pembimbing lapangan itu ada di buku panduan. Ya. Jadi karena kita tidak tahu bahwa apakah pembimbing lapangan itu nanti bisa mengakses Google Form atau tidak, ya, karena keterbatasan sarana prasarana, usia, dan lain sebagainya, maka pengisian uploading ya, bukan pengisian nilai ya, upload nilainya dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa. Tapi sekali lagi lembar pembimbing lapangan yang mengisi adalah wajib dari pembimbing lapangan tersebut. Itu mengenai pembimbing lapangan. Dan satu lagi, karena pembimbing lapangan ini memiliki tugas membimbing Anda di lapangan, ya, memudahkan Anda nanti melakukan intervensi, koordinasi, ya, memudahkan bertemu dengan khalayak, misalkan membuka ruang dan seterusnya, maka beliau juga memiliki hak untuk mendapatkan honorarium dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, honorariumnya tidak dititipkan kepada rekan-rekan sekalian, tetapi nanti pada saat meminta kesediaan menjadi pembimbing lapangan, rekan-rekan sekalian juga meminta nomor rekening. Ya. Nanti di situ ada nomor rekening dari Bapak Ibu pembimbing lapangan. Jadi nanti pada saat selesai PBL 1, insya Allah akan ditransfer langsung oleh bagian keuangan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tentunya harus mengumpulkan terlebih dahulu nilai maksimal 25 Juni 2021. Pak, misalkan ini kemarin ada beberapa yang memilih pembimbing lapangan dan tidak melakukan penilaian hingga batas akhir. Bagaimana kemudian? Nah, kita memiliki standar ya 25 Juni 2021. Jika melebihi itu, kita tutup portal Google Form dan Google Drive-nya. Nah, bagaimana nilai rekan-rekan yang terlambat? Nilainya rekan-rekan yang terlambat nanti akan diikut sertakan dengan nilai minimal kelulusan untuk PBL dari pembimbing lapangan. Tapi tidak mempengaruhi nilai dari dosen pembimbing akademik. Jadi nanti disarankan
tepat waktu ya. Tanggal 23 atau 24 sudah ke DPA pembimbing lapangan masing-masing untuk meminta nilai. Kemudian rincian yang berikutnya jadwal PBL 2 ya, ini pertama persiapan lapangan 18-19 Juli. Saya kira persiapan lapangannya singkat karena ini domisili Anda ya. Kemudian melakukan proses musyawarah masyarakat desa ya, atau MMD. Terserah nanti biasanya pakai model NGT dan seterusnya. Antara tanggal 20 dan 22. Nah, ini kegiatan ini bisa dilakukan secara daring ya, atau jika terpaksa juga bisa dilakukan secara luring dengan menaati peraturan prokes. Nah, bagaimana metode yang akan digunakan nanti akan disampaikan oleh Bu Muri pada kesempatan hari ini. Jadi kegiatan MMD hanya dibatasi di 3 hari ini, ya, jangan lebih dari itu. Karena di tanggal 23 sampai 26, rekan-rekan mahasiswa harus melakukan bimbingan ya kepada DPA untuk proposal kegiatan dari hasil masalah yang didapat pada saat analisis situasi dan MMD. Kemudian tanggal 27 Juli itu adalah pengumpulan proposal PBL 2 dan 27 Juli hingga 21 Agustus Anda melakukan intervensi di tempat domisili masing-masing. Nah, pada saat ini berlangsung 27 sampai 21 Agustus, kegiatan pengisian logbook juga kembali dilakukan. Logbook akan kembali dibuka. Karena kita tidak tahu ya bagaimana aktivitas Anda. Jadi aktivitas nanti disampaikan dan disertai bukti. Ya, 27 Juli sampai 21 Agustus 2021. Kemudian seminar, di sini ada seminar hasil ya, itu 1 minggu antara 24 sampai 28 Agustus, dan terakhir adalah penilaian PBL 2 dan pengumpulannya tanggal 31 Agustus 2021. Penilaian juga sama dilakukan oleh DPA dan juga pembimbing lapangan. Jadi nanti insya Allah rekan-rekan sekalian itu pembimbing lapangannya diusahakan satu ya, tetap dari PBL 1 dan PBL 2 pembimbing lapangannya sama. Jadi nanti tidak usah mendata lagi ya. Nanti disampaikan akan berkelanjutan. Dan ini pun insya Allah akan di-HR-kan sesuai dengan pelaksanaan kewajiban dari pembimbing lapangan di tempat atau yang sudah Anda data sebelumnya. Nah, modifikasinya dari PBL sebelumnya ya, tentunya ini bukan PBL desa seperti 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Ini PBL di tingkat RT dengan sasaran per RT itu kan sesuai Permendagri, minimal itu 20 KK, maksimal 50 KK. Nah, berapa yang akan Anda perlukan untuk mencapai angka yang baik dalam memperoleh sampel akan dijelaskan nanti oleh Pak Andre. Kemudian mayoritas kegiatan dilakukan secara daring, betul ya. Pembekalan 1 kali untuk PBL desa pada hari ini. Fasilitatornya ada 3, nanti Pak Andre, Pak Bumuri, dan Bu Yana. Kemudian tidak ada supervisi, diganti dengan logbook. Nah, biasanya kalau PBL desa itu ada supervisi. Dosennya tiba-tiba datang ke desa. Nah, ini kita tidak bisa, tapi dosennya bisa mencek tiap hari. Jadi logbook yang Anda isi itu terkoneksi dengan email tiap-tiap dosen. Jadi dosen akan bisa melihat bagaimana aktivitas kegiatan sehari-hari selama PBL dari rekan mahasiswa. Kemudian tidak ada seminar PBL 1, pengumpulan proposal dan laporan secara daring, tetapi di situ ada tanda tangan, terutama tanda tangan DPA itu tetap basah.
utamanya untuk laporan. Ya. Sedangkan untuk proposal, nanti coba didiskusikan kepada Bapak Ibu dosen, DPA masing-masing, apakah berkenan PTD secara virtual atau bahasa. Tapi kalau laporan wajib bahasa, ya, karena nanti laporan ini menjadi bukti kegiatan PBL, ya, ditaruh di perpustakaan, ruang baca, dan juga menjadi lampiran pada saat akreditasi, baik itu prodi gizi maupun prodi kesmas. Selanjutnya, proposal dan laporan PBL, ya, itu sistematikanya akan nanti disampaikan oleh Pak Riko, yang berisi tentunya proposal ini memiliki batas halaman. Jadi tidak tebel-tebel gitu ya. Dulu tidak ada batas halaman, itu ada yang mengumpulkan laporan PBL hampir sekitar 300-400 halaman. Nah, dosen yang akan mengkoreksi itu luar biasa berat kerjanya karena hanya diberi waktu tidak sampai seminggu. Berikutnya, kegiatan PBL dilakukan mengikuti protokol kesehatan apabila dikerjakan secara luring. MMD dilakukan terlebih dahulu, ya, baru kemudian menyusun proposal. Kalau dulu proposal dulu, MMD kemudian. Nah, ini sekarang kita MMD dulu, hasil dari analisis situasi, ada mapping, diskusikan melalui MMD. MMD boleh melalui media chat, ya, WA group, atau Zoom, dan seterusnya. Atau kalau terpaksa bisa luring. Kemudian seminar hasil, ya, dilakukan secara daring melalui link yang disiapkan oleh kami selaku pengelola, dihadiri minimal oleh 1 DPA masing-masing kelompok, 1 kelompok full team, dan 1 pengelola PBL desa, PBL dari dosen. Nanti di PBL 2 utamanya, pengelola PBL itu akan ada 3 dosen. Yang pertama saya, kedua Pak Riko, dan yang ketiga Pak Aziz. Jadi nanti kita akan berbagi tugas untuk mendampingi tiap-tiap seminar hasil. Kemudian penilaian baik DPA dan PL dilakukan dengan form yang ada, ya. Formnya sudah bisa Anda akses di buku panduan. Nah, nanti PL-nya disuruh mengisi form tersebut, tanda tangan beliau, difoto, baru diupload. Ya, ini 1 mahasiswa 1 PL, 1 pembimbing lapangan dari masing-masing RT. Silakan dari ketua RT-nya, ibu PKK-nya, ibu posyandunya, ada kader di tempat Anda, monggo silakan. Itu yang menjadi pertimbangan nanti rekan-rekan sekalian, ya, yang tentunya mungkin RT setempat, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang mengerti di bidang kesehatan. Kemudian 1 kelompok nanti akan memilih 1 kegiatan terbaik dari PBL 1 dan 2 untuk dijadikan pengabdian masyarakat, ya, laporan pengabdian masyarakat, dan juga jurnal yang dibimbing langsung oleh DPA masing-masing. Ya. Nah, nanti pengabdian masyarakat dan jurnalnya juga wajib memberikan atau mencantumkan nama rekan-rekan mahasiswa 1 kelompok, ya, karena ini nanti akan terintegrasi dengan kewajiban proses akreditasi di program studi kita masing-masing, ya. Dan berikutnya membuat dokumentasi PBL dan upload YouTube. Nah, ini seperti tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi, apabila ada kegiatan, jangan lupa dokumentasi dan videonya, karena nanti dikompilasi jadi 1 untuk diupload dalam YouTube. Nah, YouTube ini sebelumnya untuk PBL sebelum daring itu kita rupakan dalam bentuk pameran hasil PBL. Tapi karena pameran ini tidak bisa kita laksanakan, akhirnya YouTube lah yang kita pilih untuk kita publikasikan dan bisa diakses oleh masyarakat secara luas, bahwa Anda selaku mahasiswa SKM dan juga sarjana gizi telah melakukan kegiatan pengalaman belajar lapangan.
Mungkin itu dari saya. Nanti untuk pertanyaan kita panel ya. Ini monggo silahkan Pak Riko. Pak Riko, halo. Assalamualaikum Pak Riko. Ya, Waalaikumsalam Pak Kuku. Ya, monggo Pak. Nanti setelah jenengan baru kita tanya jawab. Oke, lanjut ke itu ya, penulisan. Ya, suara Bapak sudah terdengar dengan jelas? Sudah sarapan? Sudah mandi semua ini? Ya, oke. Bapak share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, ini terkait sistematika penulisan proposal dan laporan. Dan nanti kalian akan menyusun proposal dan laporan. Oke, lanjut saja. Ini materi kita ya. Kita akan membahas ini nanti siapa pembimbingnya, apa saja materinya, terus jadwal-jadwalnya, sistematika proposal itu bagaimana, laporan, dan pengabdian masyarakat. Oke, ini gambaran umum ya, biar kita semakin paham, ternyata COVID itu masih ada saat ini ya. Ini situasi yang di Provinsi Jawa Timur ya, sudah ada yang risiko rendah, kuning, tapi masih ada yang sedang. Kemudian ini di Kabupaten Jember, ini sama, ada yang hijau. Rata-rata ini kan semuanya di Jawa Timur ya, teman-teman semua ini ya. Kemudian ini yang di Bondowoso, dan ini juga di Banyuwangi. Bapak ambil di media sosial ya, di Facebook. Lanjut saja, nah ini adalah pembimbingnya. Sudah ingat ya masing-masing ya, kelompok 1 adalah Bu Farida, kelompok 2 ada Bu Anita DPS, kelompok 3 ada Bu Yusi, 4 Bu Dewi, 5 Bu Nina, kemudian 6 Pak Abu, 7 Bu Erwin, 8 Bu Elok, 9 Pak Afif, ya. Nomor 10, kelompok 10 Bu Citra, kelompok 11 Bu Arina, 12 Pak Dimas, 13 Bu Ruli, 14 Bu Manik, dan terakhir adalah 15 adalah Pak Kuku. Ini sudah Bapak cantumkan ya NIP-nya sama NRP-nya, barangkali bisa dituliskan di halaman pengesahan nanti ya. Oke, lanjut. Nah, ini sebarannya. Ini Bapak ambil dari yang kalian isi beberapa waktu yang lalu pada bulan April. Ternyata yang paling banyak di Kabupaten Jember ya. Kemudian Bondowoso, Banyuwangi, dan Sidoarjo. Ini beneran ini dari Bekasi ya. Bapak lupa ini sama siapa? Karanganyar sama Tangerang. Benar? Siapa ini? Dari negara Pak. Bekasi mana Saya, ini? Bapak. Oh iya, Mutiara. Terus Saya, Karanganyar siapa? Karanganyar? Saya. Kamu di mana Mutiara? Bekasi apa Karanganyar, Karanganyar? Bapak. Oh, yang Bekasi mana? Saya, Bapak. Salsabila. Oke, Tangerang? Saya, Pak. Oke, Wanda. Oke ya, benar ya. Oke, kita lanjut saja. Ini, materi yang perlu dipersiapkan. Kita akan membuat proposal, kemudian kita akan membuat laporan. Kalau proposal, untuk yang BBL pertama, materi yang kalian siapkan adalah tentang analisis situasi. Untuk laporan hampir sama ya, karena kan lingkupnya PBL 1. Kemudian untuk proposal, PBL 2, konsep prioritas, masalah, dan evaluasi. Sedangkan untuk laporannya agak berbeda. Jadi kan akan membahas tentang konsep perencanaan, terus implementasi itu bagaimana, dan evaluasi. Ini nanti akan kalian tulis di tinjauan pustaka, di bab 2 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut ke ini jadwal-jadwalnya. Bisa dicermati ya, kapan mulai menyusun, kemudian kapan mengumpulkan, menyusun laporannya itu kapan,
mengumpulkan laporan PBL 1 kapan, penilaiannya kapan. Ya, nanti bisa dipelajari lagi. Ini sudah ada di buku pedoman. Ini Bapak rangkum dari buku pedoman. Oke, kita bahas satu-satu dari sistematika proposalnya dulu. Proposal PBL 1. Ada apa saja di situ? Standar, karena proposal ya, berarti ada halaman sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian juga ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, daftar pustaka, serta lampiran. Nah, kurang lebih seperti ini ya, untuk tampilan dari halaman sampulnya. Judulnya seperti ini. Ini halaman depan, ini halaman dalamnya, disebutkan kelompoknya berapa. Kemudian ini pengesahannya, kurang lebih seperti ini ya. Kalau pengesahan nanti hanya dosen pembimbing sama dekan. Harapannya sudah ditandatangani ya, waktu diupload ya. Kemudian lanjut ke, kita baca satu di proposal ya. Pendahuluan isinya apa? Standar ada latar belakang sama tujuan. Tinjauan pustaka, di situ ada analisis situasi, seperti yang tadi Bapak jelaskan. Kemudian metodenya, meliputi desainnya bagaimana, tempatnya di mana, RT berapa, RW berapa, desa mana, waktunya kapan, populasi dan sampelnya berapa, berapa kakak, nanti bisa dicantumkan, variabel-variabel yang diamati itu apa, apakah aspek pengetahuan, sikap, yankes, dan yang lain-lain, teknik pengumpulannya bagaimana, kemudian analisisnya datanya bagaimana. Nah, kalau misalnya ada perbedaan, bisa dibuat sendiri-sendiri, jadi bab 3-nya itu ada, misalnya punya Wanda sendiri, terus punya siapa lagi nih? Mutiara sendiri, Salsabila sendiri. Tapi, kalau misalnya mau digabung, jadi satu tabel gitu, misalnya populasinya berapa, juga boleh. Seperti ya. Nanti bisa disebutkan misalnya Mutiara di RT 1, Salsabila RT 2, dan seterusnya. Kalau mau bikin per chapter, per mahasiswa juga diperbolehkan. Oke, terus lanjut ke ini ya, sama ya daftar pustaka. Karena di proposal nanti kalian akan membuat kuesioner, nanti bisa di screenshotkan Google Form-nya, taruh di lampiran. Seperti itu. Kemudian ini jadwalnya, deadline-nya adalah 4 Juni. Nanti bisa dikumpulkan di link-nya ini. Ini untuk proposal. Kita lanjut ke laporan. Untuk laporan, hampir sama, tinggal ditambahkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Ini template-nya untuk laporan ya. Terus ini sisinya untuk pendahuluan ada latar belakang, tujuan, tinjauan pustakanya adalah situasi, metodenya hampir sama. Kemudian hasil kegiatan ini berupa hasilnya. Jadi hasil analisis situasinya itu dimasukkan di sini. Masalahnya apa saja, faktor penyebabnya apa. Nah, ini bisa dibuat per mahasiswa, per chapter. Jadi nomor 1 misalnya siapa? Apa nih Bapak nama-namanya mahasiswa? Dania, misalnya Dania. Terus nomor 2, Frida. Terus nomor 3, Rama. Seperti itu. Begitu juga dengan pembahasan, juga sama, nanti bisa dibahaskan masing-masing. Misalnya nomor 1, Nurodiatur. Terus yang nomor 2, Desi. Nomor 3, Adinda, dan seterusnya. Buat masing-masing ya. Karena kan nggak mungkin sama kan hasilnya ya dari masing-masing RT dan masing-masing mahasiswa. Karena kan berbeda. Kemudian lanjut ke simpan saran. Ini deadline-nya tanggal 23 Juni. Ya. Ini waktunya UAS ya. Semoga masih bisa membagi waktu. Mana UAS, mana MMD, dan lain-lain. Terus ini proposalnya untuk lanjut proposal PBL kedua. Hampir sama, ada elemen sampul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, daftar pustaka, deadline-nya lama ya, 26 Juli, karena kita mulai lagi PBL 2 itu sekitar pertengahan Juli. Ini sama, nanti judulnya bisa menggunakan ini, perencanaan dan implementasi evaluasi program, baik itu di proposal,
seperti ini. Kemudian ini sama, harapannya sudah ditandatangani. Terus kita lanjut saja. Ini untuk bab 1 pendahuluan sama latar belakang tujuan. Untuk tinjauan pustaka, prioritas masalah, nanti bisa dijelaskan di situ apa itu prioritas masalah. Kemudian metodenya sama, kan kalian sudah melakukan MMD, ya. Kemudian kalian paparkan rencana kegiatannya itu apa saja. Itu. Kemudian di lampiran bisa kalian lampirkan daftar hadir MMD-nya. Kemudian foto-foto kegiatan MMD, materi-materinya juga boleh dilampirkan. Terus ini sama, bisa dibuat book chapter gitu per mahasiswa, masing-masing mahasiswa. Kemudian ini untuk laporan, hampir sama, tinggal tambahkan saja hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Ini sama, ya. Untuk laporan ada tanda tangan ini ya, Bapak Kurnia selaku pengelola, nanti bisa dipelajari lagi. Teknisnya bagaimana itu nanti minta tanda tangannya. Terus ini pendahuluan, ada latar belakang sama tinjauan pustaka. Nah, agak berbeda ya dengan proposal sebelumnya, dimana kalau tinjauan pustaka yang di laporan ini PBL 2 lebih kepada konsep perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Metodenya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian hasil ini juga berbeda ya, masing-masing mahasiswa. Yang dipaparkan apa saja Pak? Ada perencanaannya bagaimana, prioritasnya, kemudian pelaksanaannya itu bagaimana, dan evaluasinya bagaimana. Seperti itu. Kemudian juga sama, pembahasan, dibahas juga. Terus lanjut kesimpulan dan saran, ini juga sama ya, nanti juga per mahasiswa. Kemudian ini deadline-nya. Pertama kita kumpulkan draft dulu, kita kumpulkan draftnya, karena sekitar tanggal 23 sampai 28 kan kalian seminar PBL. Nah, jadi harapannya kami bisa membaca terlebih dahulu draftnya, kemudian setelah seminar kalian revisi, kumpulkan lagi tanggal 31 Agustus. Itu yang sudah benar-benar final dan sudah direvisi. Kemudian lanjut ke, nah ini, tadi kan Bapak Kukus sempat menjelaskan terkait batasan. Ini ada batasannya dari halamannya, di mana untuk proposal kita batasi untuk PBL 1 hanya 40 ya, sedangkan yang PBL 2 60. Untuk laporan 100, kemudian PBL 2 adalah 120. Ini tidak termasuk cover ya, kalau misalnya ada yang kelebihan gitu, kalian bisa masukkan di lampiran. Tabel-tabelnya itu kalau misalnya nggak cukup, kalian bisa masukkan di lampiran. Seperti itu. Lanjut saja ke ini, terkait penilaian. Tadi kan sempat dibahas kan ya, terkait penilaian pembimbing lapangan. Jadi kalian bisa memilih pembimbing lapangannya siapa, apakah Pak RT, atau Kabu Kader, atau Bidan, Pak Mantri, atau yang lainnya. Ini template-nya nanti bisa dipelajari lagi, sudah Bapak upload ya, untuk penilaian ini di Google Drive. Ini bisa kalian pelajari lagi. Nah, ini laporan. Ini kan harapannya kalian juga membuat laporan tentang jurnal, tentang pengabdian masyarakat. Jadi nanti dikonsultasikan dengan pembimbingnya, mana sekiranya menurut kalian, menurut pembimbing itu yang paling baik di kelompoknya itu. Apakah punyanya Adinda, ataukah punyanya Anissa, itu dipilih satu. Tapi ada juga beberapa dosen yang bisa mengambil semua. Misalnya ada 4 gitu, diambil semua juga nggak apa-apa. Tergantung dosennya ya. Nanti ini laporan, minimal kita membuat laporan, lebih baik kita membuat jurnal, nanti jurnal pengabdian masyarakat, nanti bisa dikonsultasikan terkait teknisnya ya. Terus ini template-template-nya. Ya. Kemudian jangan lupa nanti biar ada kenang-kenangan ya, ada prasasti, kan kita kan nggak ada pameran ya, jadi nanti semua kegiatan kalian buat kompilasi, buat video. Ya. Nanti kalian upload, bisa di-upload di YouTube atau di Google Drive. Itu ya. Nanti harapannya semua kegiatan bisa terekam, ada prasastinya yang ditinggalkan, kenang-kenangannya seperti itu.
Kemudian nanti bisa diupload di Google Drive ya. Ini contoh dulu ya, ada pamerannya di Gazebo. Sekarang kita kan semuanya online, nanti harapannya sudah diupload di Google Drive, bisa kita linkkan di FKM, di websitenya FKM. Bisa dilihat oleh semua orang. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Kuku. Barangkali teman-teman masih ada yang bingung ya, bisa ditanyakan. Terima kasih Pak Kuku. Oke, terima kasih Pak Riko atas penjelasannya. Silakan rekan-rekan mahasiswa jika ada pertanyaan dari yang telah kami sampaikan, saya juga Pak Riko sampaikan sebelum nanti acara selanjutnya dengan Bapak Ibu pemateri. Mohon izin bertanya, Bapak. Pak, saya izin bertanya. Oke, ya, Rafika dulu. Habis itu Basma ya. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi tadi dikatakan bahwa tema besar dari acara PBL ini itu adalah terkait dengan COVID. Nah, tadi juga dikatakan bahwa kita wajib melakukan analisis situasi. Bagaimana ketika nanti ketika melakukan analisis situasi, hasilnya yang ditemukan adalah daerah tersebut yang menjadi masalah utamanya bukan COVID, bukan terkait dengan COVID. Nah, apakah itu tetap harus mengambil masalah atau topik terkait COVID atau bisa mengambil masalah dari yang ditemukan dari hasil analisis situasi? Mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Rafika. Langsung saya jawab ya mengenai kegiatan ini ya. Misalkan dari analisis situasi didapatkan permasalahan yang tidak langsung ke sasaran COVID-nya atau mungkin jumlah COVID-nya yang masih tinggi dan seterusnya. Tidak ada masalah ya. Tadi sudah saya sampaikan misalkan banyak bayi balita yang kasus penurunan gizinya turun ya, bisa jadi karena posyandunya belum berjalan di daerah tersebut kan gitu. Karena kan kalau posyandu tidak berjalan sebetulnya itu adalah dampak ikutan dari adanya COVID-19. Kalau tidak ada COVID ya akan tetap berjalan seperti biasanya ya posyandu. Jadi ya tetap bisa ya asalkan itu tadi di slide kedua saya jelaskan termasuk juga dampak-dampak yang terjadi akibat COVID-19 utamanya dampak kesehatan karena kita rumpun kesehatan. Dampak ekonomi ya kelihatannya masih terlalu jauh nanti. Begitu, Rafika. Baik, Bapak. Berarti tidak harus mengenai COVID nih, Pak. Tidak apa-apa. Ya, nanti kan Anda akan diminta membuat fishbone analisis akar masalah. Ya. Nah, di situ pasti nanti kalau dirunut akar masalahnya masih dalam satu atap ada COVID di situ yang menyebabkan masalah kesehatan lainnya, nah itu tidak ada masalah. Ya, silakan nanti pakai fishbone apa fault tree analysis terserah ya, memetakan penyebab rangkaian suatu permasalahan. Saya kira banyak sekali permasalahan-permasalahan kesehatan, bidang kesehatan yang juga diakibatkan pandemi COVID-19 ini. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, silahkan Bisma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bisma, dan saya dari kelompok 13 ingin bertanya. Seperti yang dijelaskan tadi itu, untuk setiap mahasiswa itu kan diwajibkan ada pembimbing lapangan satu, gitu Pak. Nah, itu kalau misalnya diambil dari keluarga sendiri itu apakah boleh? Kebetulan di desa saya itu ya itu Pak, maksudnya gimana ya, yang mengerti kesehatan dan teknologi itu jarang sekali gitu Pak. Kebetulan juga dari keluarga saya, pada saya itu petugas kesehatan. Apakah boleh? Apakah harus orang luar? Apakah bisa dari keluarga sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih.
dari Bisma ya, apakah boleh keluarga menjadi pembimbing lapangan kita ya? Ini syarat akan konflik of interest ini ya. Nah, untuk mencegah itu, kita mengharapkan nggak harus melek teknologi. Tadi sudah saya sampaikan, misalkan itu tadi keterbatasan, misalkan handphonenya nggak bisa upload, bahkan email beliau nggak punya, ya. Atau biasanya kalau di desa yang terpencil, sinyalnya nggak ada, misalkan. Nah, untuk upload dan lain sebagainya itu tugas dari rekan-rekan mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa. Apakah orang yang harus mengerti kesehatan? Tidak harus. Tapi menunjukkan PL, pembimbing lapangan ini memberikan tidak hanya privilege pada Anda untuk membuka jejaring, ya. Misalkan ketua RT kan membuka jejaring Anda kepada masyarakat di RT Anda sendiri. Atau ibu-ibu PKK membuka jejaring kan mudah tuh kalau pembimbing lapangannya ibu PKK atau Dasawisma, itu mudah nanti Anda berkoordinasi membuat suatu kegiatan, baik itu media sosial dan lain sebagainya, itu mudah. Nah, itu privilege-privilege yang harusnya bisa ditangkap juga dalam menyusun atau menunjuk atau meminta kesediaan pembimbing lapangan. Tidak harus melulu tenaga kesehatan. Boleh tokoh masyarakat, boleh struktur organisasi tingkat RT, RW, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Tapi saya harapkan tidak dalam satu ini ya, keluarga gitu ya. Jadi tadi ada konflik of interest, dikasih nilai harusnya C gitu ya, karena ponakan sendiri akhirnya A gitu kan gitu. Loncatnya kan ya luar biasa. Jadi gitu, Bisma. Baik Pak, terima kasih. Ya. Silahkan, ada lagi. Izin bertanya Pak Gugu. Oke, monggo Nizar, silahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak. Saya izin bertanya, menyambung pertanyaan dari Rafika Tanjung tadi. Untuk PBL ini kan temanya adalah berkaitan dengan COVID dan juga revitalisasi vaksin, ya Pak. Nah, sedangkan kita kan pembuatan instrumen untuk analisis situasi. Apakah ketika pembuatan instrumen itu berarti kita setidaknya ada variabel yang bersangkutan dengan COVID ataupun vaksinasi itu diharuskan atau tidak berarti Pak? Mengingat tema kita ada kaitannya dengan COVID. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait instrumen, ya, insya Allah jelas ya, ini karena berbasis COVID ya pasti ada pertanyaan terkait COVID juga ya. Bagaimana pelaksanaannya, kalau sosialisasinya kok kelihatannya sudah terlalu lama ya, monggo silahkan, karena sosialisasi ini kan harusnya di awal-awal. Kalau tahun kemarin memang kita perbolehkan sosialisasi karena memang di awal kejadian COVID-19. Ini sebenarnya arahnya nanti implementasi ya, bagaimana sekarang banyak pemakaian masker yang tidak sesuai dan seterusnya. Nah, selain itu juga karena tadi dalam kurung ada dampak ikutan akibat COVID, terutama bidang kesehatan, juga sampaikan kira-kira seperti apa di lingkungan tersebut. Ya. Apakah ada dampak kesehatan ikutan yang dirasakan oleh masyarakat belakangan ini? Ya, nanti misalkan seperti itu. Apakah ini akibat dampak dari COVID dan seterusnya, gitu ya. Itu instrumen-instrumen yang nanti akan bisa kita dalami, ya. Nah, nanti bagaimana misalkan analisis situasi yang baik gitu ya, berapa atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan detail terkait hal tersebut bisa ditanyakan nanti kepada Pak Andre dan juga Bu Yana yang akan menjelaskan mengenai analisis situasi dan masalah bidang kesehatan.
Tapi secara garis besar seperti itu, Nizar. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kukuh penjelasannya. Ada tambahan dari Pak Eko? Atau ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya. Anissa. Ya Pak, untuk PA-nya itu kalau misalnya masih satu RW nggak apa-apa ya Pak? Maksudnya kalau saya kan RT 1, misalnya pembimbingnya itu dari RT 4 gitu Pak. Tapi menguasai permasalahan di lingkungan tersebut ya? Iya Pak, ambil dari bidan gitu Pak, maksudnya atau petugas masyarakat ya. Yang penting yang kriteria-kriteria yang saya sudah sebut itu bisa dipenuhi, nggak ada masalah gitu. Oh baik Pak, terima kasih Kalau Pak. beliau memiliki keterbatasan, insya Allah mahasiswa bisa menghandle keterbatasan tersebut. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi, silahkan. Ini di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri pertama, Pak Andri Ramani. Belum ada pertanyaan? Atau nanti tidak ada masalah ya, dipikirkan yang matang apa dibaca buku panduannya. Saya khawatir ini buku panduannya masih dalam bentuk file, belum di-download gitu, yang repot kayak gitu. Atau mungkin ada kesulitan dalam hal perizinan. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada. Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam Pak Koko. Sehat Pak? Ya. Monggo Pak, kalau misalkan sudah siap, insya Allah ini kurang 1 menit menuju jam 8.30 waktu Recording in progress. untuk Pak Andre melakukan sosialisasi ke adik-adik mahasiswa. Mohon bimbingan untuk rekan-rekan mahasiswa Pak Andre. Oke, sebentar. Oke. Silakan sembari menunggu Pak Andre, jika ada pertanyaan tidak ada masalah, monggo di share saja biar bisa berdiskusi bersama. Saya bisa langsung share screen berarti ini Pak Koko ya. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Andre memulai memaparkan materi. Terima kasih Pak. Oke.
Mohon informasi untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, untuk yang saya share screen ataupun suara saya sudah terlihat, sudah jelas atau belum? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari saya. Yang kami hormati pengelola PBL, ya ada Pak Koko, ada Pak Riko, terus kemudian yang saya hormati pula rekan-rekan pemateri yang lain, ataupun mungkin ada Bapak Ibu dosen pembimbing ya akademik untuk PBL tahun 2021. Dan tak lupa yang saya sayangi rekan-rekan mahasiswa UKM yang akan menempuh PBL. Sebelum kita mulai, ini suasananya mumpung masih bulan Syawal ya, kami atas nama pribadi ataupun atas nama dosen mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk rekan-rekan sekalian ya. Kalau dari saya, semoga untuk pelaksanaan PBL yang akan dijalankan oleh teman-teman ini juga bisa berjalan sukses dan lancar. Oke, yang krusial sebetulnya dari topik saya biasanya dari tahun ke tahun itu adalah teknik pengumpulan data dan terutama adalah untuk sampling ya. Jadi nanti untuk bagaimana untuk penghitungan sampling di pada PBL ya, karena sudah 2 tahun ini ya PBL-nya itu kan mau tidak mau itu kan akhirnya kan berbeda dari PBL sebelumnya. Kalau PBL sebelumnya mungkin teman-teman mahasiswa bisa ngumpul gitu ya, terus kemudian terjun ke lokasi yang ditentukan itu kan bareng-bareng gitu ya. Nah sekarang karena kondisinya seperti ini, akhirnya teman-teman tidak bisa ya berkumpul dan harus menggunakan wilayahnya masing-masing ya, meskipun teman-teman berada dalam kelompok. Nah itu menjadi tantangan tersendiri ya sebetulnya ya. Dari sisi pelaksanaan, koordinasi ya, termasuk juga dari sisi metodologi itu juga ya, akhirnya kita juga mencari-cari cara yang pas gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Riko, sebaran mahasiswanya gitu ya, mayoritas ada di Jawa Timur ya, banyak di tersebar di kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur, kabupaten kota gitu ya. Kemudian ada beberapa juga yang ada di luar Jawa Timur, seperti tadi saya dengar ada Karanganyar, kemudian ada Bekasi gitu ya, kemudian ada Tangerang gitu ya. Meskipun jumlahnya tidak banyak gitu ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi mungkin saya tadi joinnya telat ya, tapi saya rasa dari pengelola juga pasti sudah menyampaikan berulang kali ya. Jadi karena kondisinya meskipun tadi sudah disampaikan peta sebaran gitu ya, bahwa ada yang sudah melandai sehingga dia disimbolisasi kuning, kemudian ada yang oranye dan lain sebagainya gitu ya. Nah meskipun begitu gitu ya, tapi karena adanya pandemi COVID-19 ya, ini sudah menginjak mungkin hampir jelang tahun kedua gitu ya. Nah prinsip pengumpulan data ya, ataupun mungkin nanti ketika teman-teman itu mulai, sebetulnya bukan hanya di pengumpulan data ya, mulainya dari analisis situasi gitu ya. Nah itu juga tetap mengutamakan protokol kesehatan gitu, jangan lupa ya. Nah tadi juga disampaikan bahwa topik analisis situasinya itu kemudian ataupun arah untuk PBL tahun lalu maupun tahun ini itu adalah topik khusus gitu ya, COVID-19 ya, COVID-19 gitu ya. Nah ketika kemudian kita melihat COVID-19 gitu ya, teman-teman jangan hanya melihat bahwa
COVID-19 itu penyakitnya tok gitu ya. Karena bagaimanapun juga pandemi ini berdampak kemana-mana ya. Pandemi ini berdampak ke, kalau misalnya kita ngomong di kesehatan masyarakat gitu ya, setidaknya pasti juga berdampak di bidang-bidang keilmuan yang ada di kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bidang ilmuwan kesehatan masyarakat itu at least 7 gitu ya, at least 7 ya. Kita ambil dari peminatan-peminatan yang ada di FKM ya, ada AKK, ada gizi gitu ya, ada kesehatan lingkungan ya, ada PKIP, ada K3, epidemiologi ya. Terus kemudian ada di peminatan kependudukan, kesehatan lingkungan ataupun Kespro gitu ya. Dampaknya pasti akan ke sana. Nah, cuma nanti bisa jadi ya, karena teman-teman nanti itu kan mengumpulkan sampling di wilayahnya masing-masing, bisa jadi mungkin fokus di masing-masing wilayah itu bisa jadi mungkin bisa beda-beda ya. Nah, itu nanti harapannya semoga dalam satu kelompok itu ketika kemudian nanti dari nah hasil analisis yang kemudian kalian gunakan di PBL, yaitu kalau kami pribadi gitu ya, itu bisa memperkaya wawasan teman-teman sekalian ya, mengenai proses situasi PBL dan lain sebagainya ya, dan itu bisa menambah wawasan pengetahuan mengenai di kesehatan masyarakat ya. Nah, makanya kenapa kemudian PBL itu kemudian basisnya adalah basis kelompok ya, bukan individu ya. Nah, oke, untuk instrumen ya, itu pertama kali mengenai instrumen gitu ya. Mungkin saya lompat ke sini dulu ya, yang di akhir ini ya. Jadi kalau untuk instrumen gitu ya. Nah, instrumen utama itu sebetulnya bentuknya itu biasanya kuesioner ya. Ya, kalau di kesehatan masyarakat ya, kesehatan masyarakat itu kan beda dengan kedokteran ya. Kalau kedokteran itu pendekatannya itu mungkin bisa invasif ya. Invasif itu misalnya ada intervensi ya. Nah, tapi kalau di Kesmas itu kan mayoritasnya pendekatannya kan non invasif ya, bentuknya observasi. Nah, observasi itu minimal kan dilihat, diamati ya. Tetapi kalau untuk proses pengumpulan data ya, ngukurnya gimana? Ngukurnya ya melalui instrumen kuesioner, itu yang mungkin 95% gitu ya. Jadi kalau di kesehatan masyarakat proses pengukuran itu boleh dikatakan mungkin menggunakan kuesioner itu sebagai instrumen utama. Nah, tetapi instrumen lainnya itu juga penting ya. Contohnya ya, kita bisa juga menggunakan kartu praga ya. Kartu praga itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk penjelas ya. Untuk penjelas mengenai ukuran-ukuran atau mungkin gambar-gambar tertentu. Ya, misalnya kalau di gizi itu kan alat praga itu kan food model, nah itu contoh kartu praga ya. Ya, misalnya ketika satuan ukuran, nah itu ya, itu kan teman-teman gizi juga ya. Nah, nanti kita lihat ya contoh-contoh kartu praga seperti apa. Terus kemudian selain kartu praga misalnya ada misalnya lembar observasi. Ya, observasi itu dibutuhkan gitu ya. Lembar observasi itu biasanya dibutuhkan ketika kita ingin memvalidasi ya kondisi yang ada atau real ya dibandingkan dengan jawaban yang telah diberikan oleh responden. Itu biasanya kita menggunakan lembar observasi. Contohnya, misalnya ada pertanyaan seperti ini ya. Apakah di tempat penampungan air Bapak Ibu gitu ya terdapat jentik nyamuk atau tidak gitu.
Nah, itu misalnya responden jawaban itu dengan observasi, ya, observasi ke tempat-tempat penampungan air, ya, di kamar mandi, ya, di tempat penampungan air bersihnya, ataupun di apa namanya tempat penampungan yang air yang lain, ya, dan seterusnya. Nah, lembar observasi ataupun kartu praga tadi yang saya sampaikan itu sifatnya opsional, ya, karena tidak semua pertanyaan biasanya ataupun pengukuran itu harus disertai oleh kartu praga atau lembar observasi, gitu ya. Nah, ya, misalnya kalau pertanyaan terkait COVID misalnya, ya, masker apa yang Bapak Ibu gunakan? Misalnya ada pilihannya, misalnya, ya, ada masker apa itu misalnya yang tipis itu, ya, yang sekarang sudah dilarang beredar. Terus kemudian ada misalnya, oh, masker kain 3 lapis. Kemudian, oh, ada masker, jawabannya misalnya, oh, ada masker apa medis. Terus kemudian ada masker KN95 misalnya. Nah, misalnya responden jawab, oh, masker kain non medis 3 lapis. Nah, terus kemudian lembar observasinya, misalnya kita melihat, ya, checklist, ada checklist di situ. Kita lihat, Pak, Bu, ya, boleh derek perso atau misalnya ingin melihat, ya, maskernya mohon dikeluarkan misalnya. Nah, betul atau tidak misalnya. Nah, itu gitu misalnya, ya. Atau misalnya nanti mungkin ada pertanyaan mengenai vaksin misalnya. Apakah Bapak Ibu misalnya sudah divaksin gitu misalnya, ya. Oh, pilihan jawabannya misalnya, oh, belum divaksin, terus divaksin gelombang 1, terus kemudian yang kedua vaksin lengkap, ya, 2 kali gitu ya. Nah, observasinya apa? Perlu dibuktikan misalnya, oh, misalnya kita bisa menggunakan kartu vaksin atau kemudian SMS notifikasi, ya, yang terkirim gitu ya, atau bisa menggunakan sertifikat vaksin itu bagi yang misalnya vaksinnya sudah lengkap 2 kali dan seterusnya. Itu contoh, ya, contoh penggunaan lembar observasi. Nah, jadi, nah, apa-apa saja yang kemudian perlu diobservasi, nah itu kalau dari saya tidak bisa merekomkan apa saja yang perlu diobservasi, karena yang lebih tahu kebutuhan apa yang kemudian perlu diobservasi, mana yang butuh, mana yang tidak, itu yang lebih tahu adalah teman-teman nanti, teman-teman kelompok, ya, ketika kemudian menyusun instrumen pengukurannya, ya, yaitu dari kuesioner tadi itu. Ya, karena apa? Karena lembar observasi itu penunjang sebetulnya dari kuesioner. Nah, kemudian alat penunjang yang lain, ya, alat penunjang kuesioner, ya, yang lain itu adalah, contohnya itu adalah alat pengukuran, ya, yang diperlukan, ya. Yang paling gampang biasanya itu adalah kalau misalnya untuk ibu, itu adalah pita ukur lila, ya, itu contoh, ya. Dan ibu itu paling sering, ya, paling sering yang apa namanya, yang paling mudah, ya, untuk penunjang kuesioner ketika kemudian kita melakukan alat pengukuran, itu biasanya adalah pita ukur lila, ya, karena itu biasanya untuk menentukan status kesehatan si ibu, ya. Untuk bayi balita, ya, misalnya adalah pita ukur panjang badan, ya. Jadi kalau untuk bayi itu kan panjang badan, karena kan bukan tinggi badan nyebutnya kan, ya, karena bayi kan belum bisa berdiri. Nah, biasanya kita menggunakan pita ukur untuk yang panjang badan untuk bayi, ya, ataupun tinggi badan, ya, tinggi badan itu umum, ya, tinggi badan itu bisa untuk dewasa, bisa untuk anak-anak gitu ya. Atau juga misalnya mengukur timbangan badan, ya, itu juga bisa, ya. Nah, atau misalnya kalau untuk apa namanya, alat pengukuran untuk penglihatan itu biasanya kita bisa menggunakan kartu apa namanya, kartu baca, ya, dan seterusnya. Jadi jenisnya juga banyak sekali. Nah, kebutuhan alat pengukuran ini juga nanti yang apa namanya, butuh atau kebutuhan ada atau tidaknya itu nanti juga yang menentukan adalah instrumen yang kalian susun, ya.
Nah, karena apa? Kenapa kok kita kemudian menggunakan alat pengukuran gini ya? Jadi kalau ketika kita misalnya, contoh yang paling gampang itu adalah kita mengukur tinggi badan ataupun misalnya berat badan. Ya. Kalau kita tidak menggunakan alat pengukuran, maka karena gini, tidak semua orang ya itu melakukan pengukuran kan secara rutin, ya. Nah, kalau tidak divalidasi dengan alat pengukuran, maka jawaban yang diberikan oleh responden itu adalah jawaban yang biasanya adalah berdasarkan perkiraan, ya. Nah, ataupun bahkan mungkin jawabannya itu tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya, ya. Misalnya yang paling sering itu misalnya adalah berat badan itu adalah di jawabannya adalah diturunkan, gitu ya. Contohnya misalnya, kalau misalnya berat badan aslinya misalnya 70 atau 60 gitu ya. Nah, itu nanti bisa jadi responden menjawab hanya 40 45 misalnya. Ya. Biar kelihatan kurus misalnya, ya. Nah, ketidakvalidan jawaban itu juga muncul dari pembulatan yang dilakukan oleh responden. Ya, nah itu sangat jamak terjadi, ya, itu di ketika kita mengumpulkan data-data sifatnya personal, ya. Pembulatannya biasanya datanya itu dia lebih sering menggunakan ya pembulatan ke angka 0 dan 5, itu sangat terkenal sekali, ya. Misalnya gini, berat badan sesungguhnya misalnya ya 62 atau 63, ya. Karena dia tidak tahu berat badan sesungguhnya, akhirnya dia hanya bilang misalnya, oh kayaknya sekitar 60-an kilo mas misalnya, ya, berat badannya, atau misalnya 55 kilo. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, ya. Jadi preferensi orang ketika dia memberikan jawaban itu adalah akan menyebutkan angka yang akhirannya 0 dan 5, ya. Nah, itu juga nah makanya ketika kemudian kalian misalnya membutuhkan data-data seperti itu, akan lebih baik, ya, akan lebih ideal kalau ya pengukuran yang kalian lakukan itu kemudian disertakan dengan alat ukur yang valid dan sesuai, ya. Ya. Jangankan seperti tinggi badan, berat badan gitu misalnya, ya. Hal-hal yang paling sederhana, ya, usia, ya. Usia itu kadang kita juga perlu memvalidasi, yaitu dengan kartu identitas, ya. Karena apa? Sama, untuk usia juga sama, ya. Responden itu juga ketika kemudian tidak selalu, ya, tidak selalu, ya, responden itu kemudian menyebutkan usia aslinya, ya. Nah, maka itu perlu kita validasi, yaitu misalnya dengan kartu keluarga ataupun dengan kartu identitas yang lain, ya, KTP, SIM ataupun yang lain. Nah, itu hal-hal seperti itu sederhana, ya, dan saya rasa teman-teman mungkin nanti perlu melakukan antisipasi apa-apa saja yang diperlukan, ya, untuk tadi, ya, menjamin bahwa data dan informasi yang kalian peroleh itu benar, ya. Ya, itu data dan informasi kalian kumpulkan itu valid. Kalau mengumpulkan data, semua orang bisa, ya. Ya, semua orang yang bisa nanya itu bisa mengumpulkan data, ya. Tapi yang mungkin membedakan itu adalah kualitas datanya, ya. Kualitas data itu jauh lebih penting, ya. Jadi data itu tidak hanya sekedar terkumpul dan lengkap, ya. Tetapi alangkah baiknya jika kemudian data yang terkumpul itu kemudian valid, ya, dan terverifikasi, ya. Nah, untuk menjamin valid dan terverifikasi tadi, nah makanya tadi bisa jadi tidak hanya membutuhkan kuesioner saja, tapi bisa jadi tadi, ya, membutuhkan yang tadi saya sebutkan, ada kartu praga, ada lembar observasi, ya, alat pengukuran ataupun yang lain. Nah, itu mengenai kebutuhan instrumen dulu, ya. Jadi nah sekarang
setelah kita dari kebutuhan instrumen, nah sekarang saya kasihkan contoh dulu ya, instrumen yang ideal ya. Contoh kuesioner instrumen yang baik atau bagus gitu ya. Karena gini, kenapa kok saya bilang gitu? Karena gini, saya dulu juga pernah ya di posisi Pak Koko ya sebagai koordinator, ya sebagai pembimbing itu juga sudah sering sekali ya. Nah, mulai dari dulu ya, yang selalu kemudian menjadi perhatian saya baik selaku pembimbing ataupun koordinator itu adalah mungkin kebiasaan mahasiswa ya, kebiasaan mahasiswa yang selalu melihat bentuk-bentuk instrumen ataupun bentuk-bentuk laporan dari angkatan-angkatan pendahulunya. Nah, itu mungkin oke, kalau mungkin niatnya untuk menggunakan referensi atau apa gitu ya. Tapi yang salah adalah ketika kemudian secara tidak sadar kalian berusaha mencocokkan ya instrumen kalian itu dengan instrumen Kak kelas. Nah, itu salah ya. Ya. Nah, itulah salah satu penyebabnya yang mungkin tadi ketika Pak Koko bilang ya ada batasan jumlah halaman gitu ya. Karena apa? Karena memang pada kenyataannya karena adik-adik kelas itu kemudian melihat laporan-laporan PBL kakak kelasnya, nah makanya dari tahun ke tahun laporan PBL itu selalu menjadi semakin tebal ya. Karena itu tadi punya kakak kelasnya ditambahi, yang otomatis kan gitu ya. Nah, kalian tidak pernah mencoba, karena gini, ketika ini psikologis kita ketika kita itu melihat ya, kalau kita awalnya dengan melihat, ketika kita ingin membuat sesuatu dan kemudian kita itu melihat atau mencari contoh yang lain gitu ya, secara psikologis itu kita akan berusaha meniru ya, bukan dengan inisiatif kita sendiri, tapi kita akan berusaha meniru dulu ya. Nah, karena apa? Karena secara tidak sadar kita akan melihat ya, yang kita lihat awal sebagai reference, sebagai contoh itu adalah lebih baik gitu loh. Nah, makanya saya selalu tekankan bukan tidak boleh melihat kakak kelas gitu ya, tetapi kalian coba bikin dulu ya. Nah, setelah itu baru melihat. Kalau ketika kalian bikin lengkap, kemudian kalian sudah oh kayaknya ini sudah ya, terus kemudian kalian baru membandingkan dengan miliknya kakak kelas ataupun yang lain, nah itu bisa lain ceritanya ya gitu. Nah, oke. Nah, ini untuk role model misalnya kuesioner gitu ya, itu sebetulnya kita punya banyak ya. Ya, contoh sederhana, kalau pertanyaan kesehatan umum secara lengkap itu kalian bisa ambil contoh ya, instrumen itu kuesioner Riskesdas 2018 ya, dari segi struktur loh ya, itu kalian bisa lihat di Riskesdas itu ya. Bagaimana cara bertanya, bagaimana model pertanyaannya ditujukan kepada siapa, bagaimana kuesioner itu dipecah dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa, yang pertama yang paling umum kalian bisa melihat di Riskesdas 2018. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik, misalnya seperti kesehatan ibu anak, ya, kontrasepsi, ya, terus kemudian pengetahuan kesehatan reproduksi, ya, pengetahuan tentang remaja. Nah, itu kalian bisa merujuk ke kuesioner SDKI 2017, gitu ya. Nah, ini, ya. Nah, kemudian atau juga teman-teman boleh merujuk pada survei-survei yang lain, misalnya Susenas ya, pertanyaan untuk blok kesehatan itu kalian juga boleh rujuk ya. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan di instrumen-instrumen itu sudah pertanyaan yang tervalidasi ya, tervalidasi dalam artian baik dari sisi struktur kalimatnya ataupun opsi jawaban ya. Nah, itu biasanya sudah divalidasi dan itu akan menyederhanakan proses kalian ketika kalian ingin menyusun instrumen yang sejenis untuk pertanyaan yang sejenis ya. Nah, contoh sederhana itu misalnya
ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya hanya ditujukan untuk rumah tangga, ya. Contoh misalnya, ya, pertanyaan mengenai berapa jarak dari rumah responden ke fasilitas kesehatan terdekat misalnya. Nah, itu contoh pertanyaan rumah tangga, ya. Pertanyaan seperti itu tidak perlu ditanyakan ke semua orang yang ada di rumah itu, misalnya ke bapaknya, ke ibunya, ke anaknya, gitu ya. Ditanya oleh pertanyaan mengenai berapa jauh jaraknya, ya, rumah itu dari ke fasilitas kesehatan terdekat. Tidak perlu, ya. Itu pertanyaan untuk level rumah tangga. Ya. Contoh lain, pertanyaan level rumah tangga misalnya, jenis garam yang digunakan, ya, di rumah tangga itu, apakah garam beriodium atau bukan, gitu. Itu juga sama, itu juga pertanyaan untuk level rumah tangga, ya. Tidak perlu pertanyaan itu ditanyakan ke misalnya ada ke ibunya, ke ayahnya, ke anaknya, tidak perlu. Nah, jadi itu contoh, ya. Jadi kalian perlu misalnya memecah, ya, kuesioner itu ke dalam apa namanya, kuesioner itu misalnya, oh, ada kuesioner yang levelnya rumah tangga, ini pertanyaan-pertanyaan berarti yang hanya dijawab untuk level rumah tangga saja, ya, misalnya penghasilan, ya, terus kemudian apa namanya, apalagi kira-kira, ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan level itu, ya, yang contoh seperti itu, nah itu cukup ditanyakan di kuesioner rumah tangga, cukup ditanyakan sekali maksud saya, ya. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan itu yang berlaku untuk responden, ya. Nah, respondennya itu kan bisa macam-macam kan, ya. Ada yang pertanyaan itu untuk balita mungkin, meskipun yang jawab ibunya, ya, ataupun misalnya yang rawat paling dekat gitu, ya. Ada juga pertanyaan itu yang hanya berlaku untuk wanita usia subur saja, ya. Ada pertanyaan itu mungkin yang berlaku hanya untuk pria yang sudah menikah, ya. Atau misalnya ada juga pertanyaan mengenai untuk remaja misalnya, ya. Nah, itu kalian juga harus petakan, ya. Ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya itu nanti bisa dipisahkan secara jelas, sehingga, ya, anggota kelompok yang lain itu bisa mengidentifikasi dengan cara yang sama, gitu ya. Nah, jadi jangan lupa, ya, mungkin untuk secara singkatnya, mungkin kalau untuk sekali lagi tadi yang saya sampaikan, ya, jadi untuk instrumen, ya, instrumen itu ada kuesioner, ya, sebagai instrumen utama, ya, kemudian instrumen penunjangnya bisa macam-macam, bisa kartu praga, bisa alat ukur, bisa lembar observasi, ataupun yang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, role model kuesioner itu, ya, role model kuesioner itu contohnya adalah kuesioner-kuesioner dari Riskesdas, kemudian dari SDKI, dari Susenas, ataupun survei-survei yang lain, itu boleh kalian rujuk, ya. Terus kemudian yang paling penting kalian coba desain sendiri, ya. Kalau kalian mau nge-refer ke laporan lain silakan, ya. Tapi yang penting kalian desain sendiri dulu, ya, untuk instrumennya, ya. Itu yang paling penting, ya. Jadi jangan terpancing untuk melihat dulu, ya. Kalau melihat dulu itu bisa karena tadi, ya, secara psikologis tadi bisa menyesatkan kita akhirnya, ya. Nah, nah, ini contohnya, ya. Nah, contoh ini adalah untuk apa namanya, pengenalan tempat, gitu, ya. Jadi, ya, diisi secara jelas, ya. Terus kemudian apa namanya, kalau untuk rumah tangga itu mau ditanyakan kepada siapa, ya, tentu saja pasti ke kepala keluarga, ya. Kepala keluarga yaitu apa namanya, ayah atau ibu, ya.
Nah, masalahnya adalah ya kadang dalam satu rumah ya itu terdiri dari beberapa kakak ya. Nah, itu bagaimana nanti yang kalian putuskan? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga sama ya, di list ada berapa orang dan sebagainya, butuh perlu atau tidak. Nah, itu nanti kalian yang menentukan mendesainnya untuk apakah dikumpulkan atau tidak data-data seperti ini gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi pertanyaan mengenai akses ya. Contoh ya, ini contoh pertanyaan ya. Contoh pertanyaan yang cukup ditanyakan di level rumah tangga itu adalah akses ke pelayanan kesehatan ya. Nggak perlu ditanyakan berulang-ulang ke semua anggota rumah tangga atau ART ya. Rumah sakitnya ada di mana ya, puskesmasnya ada di mana, misalnya apakah ke pustu atau ada bidan atau ada dokter praktek, atau mungkin sarananya yang digunakan ya, sarana yang dimiliki oleh rumah tangga itu juga cukup ditanyakan sekali. Misalnya ada sepeda motor, ada sepeda kayu atau sepeda ontel ya, kemudian ada mobil misalnya. Nah, itu juga cukup ditanyakan di level rumah tangga, nggak perlu ditanyakan berulang-ulang ya. Nah, kemudian untuk kuesioner individu ya, kuesioner individu itu juga harus jelas dulu ya siapa yang ditanyai. Batasannya berapa gitu misalnya ya. Kalau untuk misalnya terutama untuk yang di bawah umur ya, misalnya pertanyaan-pertanyaan kalau untuk dewasa itu kan batasannya apa misalnya, apakah usianya menggunakan 17 ataukah menggunakan 21 tahun, ataukah dianggap dewasa itu kalau misalnya untuk yang sudah menikah ya. Nah, pertanyaan untuk misalnya untuk remaja itu juga perlu didefinisikan. Teman-teman mendefinisikan misalnya untuk remaja itu mulai usia berapa misalnya, apakah mulai dari 10 tahun ataukah mulai dari 12 tahun misalnya ya, itu perlu didefinisikan juga. Nah, kemudian nah ini ya, jadi contoh pertanyaan-pertanyaan lompatan ya, contoh pertanyaan-pertanyaan yang lompatan itu, lompatan tuh gini misalnya, jika tidak ya, itu kemudian pertanyaannya melompat. Nah, itu juga harus jelas, instruksinya harus jelas ya. Nah, makanya tadi saya di awal itu menyampaikan ya, teman-teman bisa merefer pada misalnya Riskesdas atau SDKI. Karena apa? Karena kalau di kuesioner tersebut ya, kalian bisa melihat contoh pertanyaan-pertanyaan lompatan yang desain itu sudah baik gitu ya, sudah ideal ya. Karena kuesioner-kuesioner dari survei-survei seperti itu biasanya sudah didesain ya dengan bagus ya, karena sudah divalidasi, sudah dibahas oleh banyak pihak dan seterusnya ya. Nah, ada juga pertanyaan yang berlaku untuk semua umur biasanya ya, pertanyaan semua umur ya. Misalnya gini, pertanyaan mengenai merokok itu termasuk pertanyaan sensitif ya, jadi pertanyaan sensitif ya. Tapi sebenarnya pertanyaan merokok itu bisa ditanyakan bukan hanya, kadang pertanyaan merokok itu hanya untuk yang laki-laki saja, belum tentu gitu ya. Pertanyaan merokok itu bisa diberikan juga kepada pria dewasa, yang misalnya remaja itu juga bisa ya. Remaja itu baik yang pria ataupun wanita itu juga bisa diberikan pertanyaan mengenai merokok misalnya, atau misalnya bahkan kepada si ibu ya, itu juga bisa ya, ataupun anggota rumah tangga yang lain, misalnya di situ ada mbahnya, ada neneknya, itu juga bisa ya. Ini contoh misalnya pertanyaan yang berlaku untuk semua umur, misalnya seperti pertanyaan mengenai cedera gitu ya. Atau kalau terkait misalnya dengan COVID ya, pertanyaan mengenai menggunakan masker atau tidak, menjaga jarak atau tidak, itu kan protokol COVID yang berlaku untuk semua ya kan. Nah, itu juga bisa ditanyakan, itu untuk artinya itu bisa masuk ke pertanyaan untuk semua umur ya. Nah,
ini tadi ya untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaan hanya berlaku khusus ya. Nah ini tadi yang saya contohkan adalah untuk kartu praga ya. Kartu praga itu biasanya banyak gambarnya ya, banyak gambarnya ya. Misalnya kalau di contoh yang saya tunjukkan ini adalah helm ya, jenis-jenis pelindung ya, pelindung kepala misalnya ya. Di situ ada apa yang open face, full face ya, dan seterusnya. Nah, mungkin tadi yang belum saya singgung itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif ya. Jadi sensitif konten ya. Kalau terkait COVID itu yang paling gampang pertanyaan sensitif itu biasanya adalah yang saya tidak tahu ini termasuk sensitif atau tidak kepada responden ya. Tapi bagi saya itu pertanyaan sensitif. Yang paling mudah itu adalah gini, ya. Di banyak survei, ya, di beberapa survei gitu ya, yang menurut saya bagus gitu ya. Pertanyaan mengenai COVID itu diawali dari apakah bapak atau ibu atau saudara gitu ya, itu percaya ya mengenai penyakitnya, ya, bahwa oh ada yang namanya virus COVID misalnya, COVID-19. Beberapa survei ya yang kemudian saya lihat ya, yang saya lihat bentuk pertanyaannya itu diawali dari situ ya, karena itu menurut saya itu bagus sekali ya. Kenapa? Karena pertanyaan itu menurut saya itu pertanyaan kunci ya mengenai kemudian bagaimana kalau kemudian kita ingin menanyakan bagaimana sikapnya, perilakunya dan sebagainya gitu ya. Jadi kita tidak hanya langsung menanyakan mengenai COVID gitu ya, misalnya mengenai apakah jaga jarak atau tidak, apakah menggunakan masker atau tidak, apakah cuci tangan atau tidak, menggunakan hand sanitizer atau tidak dan sebagainya. Itu kan karena apa? Karena perilaku-perilaku seperti itu ya, itu baru akan termanifestasi atau tidak itu sebetulnya diawali dari pertanyaan tadi itu, misalnya dari yang awal itu ya. Apakah responden kemudian bapak atau ibu atau saudara tadi itu ya, itu percaya atau tidak ya. Nah, kemudian kondisi kedua yang kemudian diukur misalnya adalah yang mungkin nggak kelihatan, itu adalah stres atau kejiwaan ya, itu selama periode pandemi itu juga sebetulnya bagus untuk diukur ya. Tapi kalau untuk PBL saya nggak tahu ya itu layak atau tidak untuk diukur, karena sebetulnya kalau kita ngukur stres, ngukur kondisi psikologi ya di semasa pandemi itu termasuk pertanyaan yang boleh dikatakan itu pertanyaan-pertanyaan sulit sebetulnya ya, dan seterusnya ya. Jadi nah kita balik ke pertanyaan sensitif tadi ya. Dalam menanyakan pertanyaan sensitif ya, kenapa kemudian disebut pertanyaan sensitif itu karena topik-topik yang ditanyakan itu adalah topik-topik sensitif ya. Kalau dalam survei umum, contoh pertanyaan sensitif itu apa misalnya? Apakah bapak atau ibu misalnya mengkonsumsi alkohol ya? Apakah bapak atau ibu menggunakan zat adiktif? Apakah bapak atau ibu atau adik atau kakak itu misalnya untuk remaja gitu ya? Misalnya apakah melakukan seks pranikah, itu pertanyaan sensitif. Kenapa dikatakan sensitif? Karena selain topiknya sensitif, kalau tidak hati-hati, responden cenderung akan menyembunyikan informasi yang sesungguhnya. Pertanyaan merokok bagi pria dewasa itu mungkin bukan pertanyaan sensitif, tapi ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada remaja, itu akan berubah menjadi pertanyaan sensitif. Ya. Ya, karena apa? Karena kan mereka sudah tahu bahwa merokok itu tidak boleh, misalnya sama ayahnya, sama ibunya, ya, atau norma, ya, secara norma itu remaja merokok itu tidak baik, ya. Nah makanya pertanyaan itu menjadi sensitif bagi remaja, gitu ya. Nah sehingga ketika kita bertanya, nah itu juga perlu meyakinkan responden misalnya, oh bahwa jawabannya rahasia gitu ya misalnya, atau jangan sampai menanyakan misalnya di situ ada ibunya atau ada orang tuanya atau ada kakaknya ya, kemudian kalian menanyakan
adiknya mengenai pertanyaan merokok di situ di ruang tamu misalnya, kan ya tidak mungkin dijawab gitu ya, karena ada keluarganya di dekat situ misalnya, dan seterusnya ya. Nah, kalian nanti juga perlu kan atensi khusus pada ya kuesioner kalian ya, jika mengandung pertanyaan-pertanyaan sensitif itu juga perlu diberikan perhatian khusus. Nah, itu ketua kelompok ataupun siapapun nanti yang bertanggung jawab di kelompoknya gitu ya, untuk memastikan misalnya pertanyaan nomor sekian 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 ini adalah pertanyaan sensitif. Nah, itu berarti harus diberikan perhatian khusus, nanyanya pun juga harus ada strateginya dan sebagainya ya. Oke. Ini tadi yang saya dimensi ya, tapi selain dengan food model 3 dimensi itu contohnya kita bisa juga menggunakan kartu praga ya, untuk melihat kalau misalnya separuh itu berapa, satu gelas itu berapa gitu ya, dan seterusnya. Nah, alat bantu pembuatan instrumen yang standar ya, yang paling mudah saya rasa ya ini ya. Jadi kalau untuk kelompok yaitu nanti bisa menggunakan Google Form ya. Karena di dalam kelompok kalian itu ada jarak geografis ya. Nah, jangan hanya asal desain Google Form ya. Setelah didesain ya instrumennya ya, itu wajib diuji coba ya. Kenapa? Karena dengan menguji coba ya, itu nanti kalian akan tahu ya bagaimana alur logika pertanyaannya ya, dan alur pengisiannya ya. Termasuk juga nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lompatan, itu juga Google Form juga memiliki fitur itu gitu ya. Jadi pertanyaan lompatan itu juga bisa didesain di Google Form ya. Ya. Kalau hanya untuk membuat pertanyaan urut gitu ya, buat pertanyaan urut yang semuanya bisa diisi ya nggak usah di mahasiswa ya, karena SMP SMA iso nggak kayak ngono itu ya. Tetapi untuk membuat desain Google Form yang kemudian sesuai ya dengan desain kuesioner yang kemudian kalian inginkan ya, termasuk pertanyaan lompatan dan sebagainya ya. Syukur-syukur kalau kalian itu kemudian di Google Form-nya itu sudah ada fitur validasinya. Nah, itu lebih mudah. Karena apa? Nanti ketika kemudian jawaban Google Form itu nanti diekspor ya ke Google Sheet ya, itu akan lebih memudahkan kalian. Nah, itu kegunaannya ya. Kenapa kok kemudian ketika kalian sudah melakukan desain Google Form ya, kuesioner, itu tadi saya sarankan untuk pertanyaan itu diuji coba ya. Diuji coba ya, baik untuk menguji alur pengisian ataupun alur logika pertanyaannya ya. Syukur-syukur atau kalian bisa menggunakan, silahkan ya, sebetulnya fitur untuk mengumpulkan data itu sebetulnya tidak hanya Google Form ya, tapi Google Form itu saya jadikan contoh karena dia paling gampang ya. Semua orang yang punya akun Google itu bisa bikin ya. Tapi kalau misalnya kelompok kalian memutuskan menggunakan fitur pengumpulan data yang lain secara online, ya silahkan ya. Yang penting pastikan bahwa semua anggota kelompok kalian itu menguasai ya, menguasai bagaimana cara pengisiannya dan sebagainya ya. Karena apa? Karena dalam kelompok kalian saya rasa nanti akan ada 1 atau 2 orang yang bertanggung jawab terhadap desain instrumen, saya rasa ya. Nah, sekarang adalah kebagian berapa sampel yang kemudian diambil gitu ya. Untuk pengambilan sampelnya ya, itu saya berikan 2 rumus penghitungan besar sampel untuk PBL ya. Yang pertama adalah pengambilan rumus besar sampel untuk
simple random sampling atau systematic random sampling ya, populasi finite. Kenapa populasi finite? Karena jumlah kakak dalam satu RT itu diketahui. Ya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk survei ya, itu juga bisa ya. Rumus besar sama untuk survei. Ini saya berikan dua. Yang survei atau menggunakan yang simple random sampling tadi. Nah, untuk memudahkan ya, nah ini sudah saya sediakan contoh Google Sheet-nya ya, contoh Google Sheet-nya ya. Silakan diakses di apa namanya link ini ya. Oke, sekarang saya simulasikan saja. Saya simulasikan dulu ya. Halo? Ya Pak, monggo. Oke. Nah, bagaimana untuk sampling? Ini kita awali dari sini dulu. Jadi nanti di sheet yang saya bagikan itu ada ada dua sheet ya. Jadi di file Excel yang kemudian saya bagikan di Google itu ada dua sheet data dan sheet sampel. Diawali dari data sheet, dari data dulu, sheet data ya. Nah, ini contoh saya kemarin lupa yang ngambil contoh kelompok berapa. Nah, ini misalnya anggota kelompok kalian. Ini ada berapa? Nah, kemudian di kolom jumlah kakak ya. Di kolom jumlah kakak ini kalian isikan dari masing-masing anak, dari masing-masing anggota, isikan jumlah kakak di RT kalian tadi ya. Oh, misalnya di domisilinya Aditya Bambang, oh ini ada kakaknya dalam satu RT yang di lingkupnya rumahnya Aditya, misalnya oh ada 26. Di tempatnya Dinda ada 35, tempatnya Niajen ada 45 dan seterusnya. Nah, ini misalnya ada yang saya tandai merah ya. Ini saya tandai merah, ini contohnya apa? Di perumahannya Dani atau di rumahnya Dania, RT-nya ternyata sedang lingkup RT-nya ternyata sedang lockdown. Ini saya tandai ya, merah ini lockdown ya. Ya, kalau lockdown kan kita kan nggak boleh ke beredar ya, nggak boleh ke pastinya ya, akan untuk melakukan pengumpulan data di RT kita itu akan lebih sulit kalau RT kita lockdown. Ini contoh yang merahnya lockdown. Nah, total N ini nanti otomatis akan menjumlahkan berapa banyak jumlah total kakak ya dalam satu kelompok ya. Nah, berikutnya kalian pindah ke sheet sampel. Nah, nanti pada sheet sampel itu otomatis akan menghitung ya berapa jumlah sampel ya yang sampel minimal yang diperoleh baik dengan menggunakan dua metode tadi ya yang ada di PPT tadi, simple random sampling ataupun survei. Nah, itu ada di sini, ada di kolom N ini ya. Misalnya kalau dengan kondisi jumlah total populasi kakak dari semua anggota kelompok itu 325 ya. Nah, maka berdasarkan simple random sampling, sampel yang dibutuhkan untuk PBL dengan menggunakan simple random sampling itu kelompok kalian membutuhkan 177 kakak. Ini kalau dengan metode simple random sampling. Kalau dengan menggunakan metode survei ya, kelompok yang tadi ya itu membutuhkan minimal 180 kakak. Jumlah ini adalah jumlah minimal. Ya, artinya apa?
teman-teman boleh mengambil sampel lebih banyak atau lebih besar boleh, ya. Lebih kurang atau lebih sedikit tidak boleh, ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, satuan yang ada di sini itu adalah kakak, satuannya kakak, bukan orang. Ya. Nah, setelah itu, ya, misalnya di antara dua ini yang dipilih. Nah, jadi kalian tinggal milih satu di antara dua N yang ada di sini. Ya. Apakah kalian menggunakan 177, apakah kalian menggunakan 180. Ya. Nah, balik lagi ke data. Misalnya, oh saya gunakan 177, ya udah. Kalian ketikkan di sini 177, gitu ya. Ya. Nah, atau misalnya ini ya, saya simulasikan ya, kalian ternyata ngambilnya 180. Nah, seperti ini. Ketika kalian nanti ngetikkan isinya ya 180, nah maka di kolom yang sampel proporsional ini otomatis akan menghitung berapa banyaknya sampel yang diperlukan dari masing-masing anggota kelompok, ya. Nah, ini yang biru ini adalah sampel proporsional, ya. Kalau sampel proporsional itu artinya dibagi berdasarkan besaran jumlah kakak yang ada di anggota kelompok tersebut, ya. Nah, bisa juga kalian bisa bikin kolom tambahan, misalnya sampel yang tidak proporsional. Kalau tidak proporsional, 180 ini dibagi rata. Sekali lagi, kalau tidak proporsional berarti 180 ini dibagi rata ke semua anggota kelompok. Ya. Jadi untuk pembagian sampelnya boleh menggunakan cara proporsional, ya, ataupun tidak proporsional. Kalau tidak proporsional ini berarti dibagi rata. Kalau proporsional, yang ikuti yang ada di sini. Ini saya hitung berdasarkan besarannya, ya. Yang kakaknya lebih banyak, yang total kakaknya lebih banyak, dia akan mendapatkan sampling yang lebih banyak ya dibandingkan anggota lain yang misalnya kakaknya lebih sedikit. Misalnya ini untuk kakak 20 kebutuhannya 11, tapi kalau untuk yang 45 kebutuhannya 25. Ini kalau yang proporsional ya. Kalau yang tidak proporsional dibagi rata dalam artian tidak peduli RT-nya besar atau sedikit, nah kebutuhannya disamakan, ya, dibagi rata. Ya. Nah, untuk yang lockdown tadi, misalnya tempatnya Dania, misalnya ini contoh tempatnya Dania ini misalnya ya. Lockdown kan 0 kakak, tidak bisa ngambil sampel. Nah, berikutnya, nah bagaimana cara milihnya sekarang? Cara milih kakak yang masuk, yang nanti akan dijadikan sebagai sampel, gitu ya. Nah, untuk cara milihnya, ya, yang paling gampang atau paling sederhana itu adalah menggunakan prinsip kocok arisan ya, seperti kocok arisan itu. Jadi nama-nama kakak yang ada di RT kalian itu kalian tulis saja ya di kertas kecil gitu ya. Oh, kalian butuh 14 gitu misalnya. Ya sudah, kalian ngambil misalnya 16 atau 18 ya. Jadi kalian ngocok gelas itu tadi yang ada kertasnya tadi itu ya, kertas undian ya. Kalian melakukan undian ya. Nama-nama kakak yang terpilih ya. Sekali lagi harus diundi karena itu prinsip random sampling ya, simple, yang sederhana ya. Jadi kalian wajib mengundi ya. Jadi untuk memilih nama-nama kakak yang terpilih ya, kalian tidak boleh hanya oh saya gini aja yang gampang tempatnya, misalnya di situ ada rumahnya Bude, ada rumahnya Pak Le gitu ya, kemudian ada rumahnya apa namanya teman-teman saya yang saya kenal, oh di sana ada rumahnya mantan, gak usah rono misalnya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi prinsip yang paling gampang kalian menggunakan prinsip kocokan arisan. Jadi kalian melakukan listing
daftar nama kakak yang ada di RT kalian. Nah, kemudian kalian melakukan pengambilan, penarikan nama secara acak tadi sebanyak jumlah kakak yang kalian butuhkan. Kalau misalnya mau ditambahkan antisipasi, misalnya nanti ada antisipasi, misalnya kira-kira ada rumah yang nolak, oke lah kalian tambahkan 4 atau 5 misalnya nama di luar jumlah, ya, itu boleh. Ya. Itu yang paling gampang. Ya. Sekali lagi ya, jadi jangan dipilih ya, jangan dipilih hanya yang paling dekat rumah saja. Ya. Jangan gitu. Ya. Karena kalau seperti itu, nanti sampelnya akhirnya jadinya tidak random. Ya. Ya. Mungkin itu sekilas untuk mengenai beberapa hal, mengenai teknik pengumpulan data ataupun terutama untuk yang sampling ya. Nanti untuk konten yang lain mungkin nanti akan kalau tidak salah nanti disampaikan oleh Bu Yana ya kalau tidak salah. Oke, mungkin itu dari saya. Silahkan dari teman-teman mahasiswa jika ada yang mau bertanya atau mungkin tambahan masukan dari teman-teman dosen pembimbing, saya persilahkan. Langsung aja open mic ya kalau ada yang mau nanya ya. Silakan, ada? Alhamdulillah kayaknya sudah sangat jelas sekali ya. Jadi memang kalau saya ngajar gitu ya, saya sekali ngomong itu biasanya langsung masuk semua. Beda sama dosen-dosen yang lain. Kalau ngajar harus diulang-ulang. Ya Pak Koko ya. Nggak ada yang nanya Pak Koko, udah bisa semua. Ya. Pak Andre, mohon Ya. izin. Ya, siapa ini? Oh, Bu Dewi, silakan. Siapa ini? Dewi, Pak. Iya, Bu Dewi, silakan, Bu Dewi. Mungkin Pak Andre secara teknis ya, Pak. Karena Ya. kan kita satu kelompok itu ber-12. Terkait dengan instrumen ini, masing-masing orang beda lokasi. Praktisnya aja, Pak. Kita harus gimana ini mengarahkan adik-adik ini? Ya tadi Bu, kalau misalnya meskipun beda lokasi ini saya mungkin confirm ke Pak Koko ya. Kalau untuk yang instrumen, kalau untuk yang PBL yang 2 tahun ini COVID ini kan kuesionernya tetap kuesioner besar satu kelompok kan Pak Koko ya? Atau masing-masing anak desain sendiri? Nah itu Pak, pertanyaan kelompok, penting Pak. Satu kelompok ya, tetap seperti dulu berarti. Tetap seperti zaman dulu ya. Oke, berarti Bu Dewi. Oh iya. Berarti tetap seperti zaman PBL yang biasa. Yang offline, iya. Jadi tetap menggunakan kuesioner besar. Nah, cuma mungkin jenis ataupun yang ditanyakan mungkin bisa beda antar kelompok ya. Variasinya di situ ya. Tapi untuk tanggung jawab penyusunan ya, makanya tadi saya bilang ya. Jadi kalau tanggung jawab penyusunannya itu satu kelompok disepakati item-item apa yang akan ditanyakan. Nah nanti mungkin dari sisi desain ya, dari sisi desain implementasi, nah bisa jadi karena kan kalau offline itu kan instrumen itu kan digandakan kan, cetak ya, kopi ya. Iya. Nah, makanya ini kan COVID ya, jadi desain implementasinya, nah saya rasa pasti nanti dalam satu kelompok itu pasti akan ada beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana kuesioner yang sudah disusun itu kemudian di online kan, misalnya yang paling sederhana lewat Google Form tadi pasti Google ada Form ya. Nah itu nanti mohon diuji coba ya, diuji coba untuk cek alur logika pertanyaan dan terutama untuk alur lompatan, pengisian dan lain sebagainya. Silakan yang lain. Mungkin kayak gitu Bu Dewi ya. Pak bisa jadi ya Pak ya, kan di satu tempat masyarakatnya nggak bisa pakai Google Form, mau nggak mau ya offline dulu ya, protokol ngono ya. Yo kan yang nanyakan kan Bu Dewi, yang nanyakan kan mahasiswanya. Nah iya. Iya. Karena kemarin yang di tahun kemarin ada beberapa lokasi yang memang
masih apa Pak, nggak begitu Oh, familiar siap. dengan teknologi gitu. Jadi ya adik-adiknya kan, maksudnya mahasiswa itu door to door Pak. Oh, kalau untuk bukan Bu, kalau untuk yang ngisikan penanya kan mahasiswa Bu. Untuk yang ngisikan kan mahasiswa toh, kan mereka hanya menjawab. Oh, iya ya Pak, paham. Jadi tetap mereka harus menemui masyarakat ya, yang ngisikan tetap mahasiswa ya. Apapun itu Google Form-nya dipegang mahasiswa. Mereka wawancara gitu ya. Kalau untuk yang ngisi apakah mahasiswa atau karena kalau prinsipnya yang kuesioner itu kan tetap harus ditanyai ya. Nah, kemudian kalau untuk yang misalnya untuk wilayah, misalnya kalau ada yang sedang zona merah, pembatasan skala mikro gitu gimana Pak? Iya, zona merah mana gitu ya. Ya Pak, sebetulnya sudah ada di buku panduan, jadi bisa berupa angket yang berbentuk Google Form, atau kalau Google Form tidak bisa diakses, nah rekan-rekan mahasiswa bisa men-share PDF atau Word-nya ke responden, kemudian memberikan pendampingan melalui WA atau video call. Oke. Jadi mungkin itu ya. Jadi karena untuk sekarang itu kan mungkin lockdown itu jarang ya. Kalau sekarang kan lockdown itu kan jarang. Yang lebih sering itu kan pembatasan untuk yang skala mikro ya. Itu yang saya rasa kalau di semua daerah yang lebih sering gitu ya dibandingkan lockdownnya gitu ya. Nah, jadi mungkin itu tadi dari Pak Koko untuk yang kalau misalnya terjadi apa? Oke Pak. Ya siap. Makasih Pak Andre, Pak Koko. Sama-sama Dewi. Ya. Hatur nuwun. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak Andre. Oke Nizar, silakan Nizar. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya izin bertanya, mungkin kepada Pak Koko atau Pak Andre, apakah ada minimal sampel untuk kegiatan PBL ini ya Bapak? Jadi misal kalaupun ada tadi kita menggunakan cara pengukuran sampel dari Pak Andre, misal di RT saya ada 20 kakak. Terus ketika penilaian sampel, akhirnya saya membutuhkan 8 sampel untuk RT saya. Nah, ketika mungkin ada minimum sampel di kegiatan PBL ini dan 8 sampel saya itu kurang dari batas minimum, nah itu apakah dibulatkan di minimum yang ada di kegiatan PBL atau bagaimana Bu? Misal minimum sampel yang diberikan di kegiatan PBL itu 15 atau 16, nah ketika sampel saya 8, apakah harus dibulatkan ke minimum dari kegiatan PBL ini atau bagaimana? Oke. Sampel minimal yang tadi ya, kalau dari Excel tadi yang saya sharekan tadi. Jadi kalau sampel minimal kelompok itu sebetulnya kalau dari sisi metodologi itu sebetulnya tidak ada ya. Jadi karena gini, kalian ini kan logikanya gini loh, kalian ini kan dalam kelompok ya. Satuan dari wilayah-wilayah yang kemudian satuan unit wilayah yang ada di lingkungan kalian, kalau misalnya batasannya RT itu kemudian boleh dikatakan itu menjadi satu populasi besarnya itu ya. Jadi populasi totalnya itu adalah jumlah total KK yang berada di RT masing-masing anggota kelompok. Itu adalah populasi besarnya atau N besar, itu kalau dari sisi metodologi penelitian. Nah, karena kalian itu kemudian berada di tempat yang berbeda-beda, nah makanya kemudian kalau di penghitungan sampel yang diperoleh itu adalah N kecil sampel itu adalah jumlah minimal. Jumlah minimal nih Sar ya. Nah, N kecil tadi, nah kemudian karena ini kan disesuaikan kan ya dengan kelompok kalian. Nah, N kecil tadi kemudian kita bagi masing-masing
ke dalam anggota kelompoknya. Dibaginya itu bisa dengan dua cara, mau menggunakan cara proporsional. Kalau proporsional itu tadi ya, berdasarkan besarnya kakak di masing-masing RT kalian. Kalau tidak proporsional itu berarti dibagi rata. Ya. Nah,